Yang kedua adalah BHP, bahan habis pakai. Ya. Yang satu APD, alat pelindung diri. Kalau di rumah sakit wajib hukumnya Bapak Ibu, pasiennya wafatnya menular atau tidak menular, maka harus pakai alat pelindung diri lengkap. Kalau di kampung monggo. Ya, suami wafat, ibu nggak pakai APD, biasa saja juga silakan. Tapi kalau kemudian ada yang wafatnya tetangga, dimandikan oleh tetangga, maka minimal yang memandikan itu harus memakai sarung tangan. Ini masuk dalam fikih kali ini. Kenapa sarung tangan? Sarung tangan itu bukan hanya untuk melindungi tertular. Sebenarnya yang paling urgent, gosok aurat besar langsung pakai tangan ini. Dengan pakai sarung tangan beda atau enggak Bapak Ibu? Beda. Maka pakai sarung tangannya rata-rata sering yang kita pakai itu yang ini Bapak Ibu. Memang ada yang ini. Ada yang tebal. Tapi paling sering saya dan tim pakai yang ini. Yang berinya bok-bokan. Cuman kita hanya pakainya 3 lapis Bapak Ibu. Lapis yang pertama kita pakai. Nih, contoh kita pakai lapis yang pertama. Oh, ini mudah sobek. Mudah sobek. Maka tiga lapis. Nah, termasuk COVID pun kita pakai ini tapi yang lebih tebal. Nah, kalau yang biasa gini, satu. Pastikan ketutup semua ini. Kalau kita pakai seragam, tutup satu. Kemudian kita pakai seragam. Ya, ini contoh ini masuk tangan. Nah, ini kan seragamnya. Ini pok-pokan Bapak Ibu, beli yang gini. Sebenarnya sarung tangan, terus celemek itu bisa pakai celemek begini. Ini ada juga jas hujan. Boleh jas hujan yang 10 ribuan. Setelah pakai dibuang. Atau juga kalau mau ada tim, berarti jas hujan yang siap dicuci. Setelah dipakai dicuci, lipat lagi, taruh di tempat alat pelindung diri. Ya, kali ini 1 kali pakai. Dan ini ada lubangnya, ada lubangnya. Jadi tangan kita dimasukin, kalau dimasukin gini. Ya, kemudian kita ambil lagi apa? Sarung tangan, kita masukin sarung tangan. 1 lagi, kemudian yang ketiga. Gitu ya. Jadi sarung tangan 3 lapis. Kalau kita memandikan bukan hanya sarung tangan, ditambah dengan apa ini Bu? Maslap ya. Ya, baik. Jadi ditambah dengan waslap. Sudah sarung tangan plus waslap. Kira-kira terasa enggak kalau kita gosok kemaluan jenazah? Enggak. Dan insya Allah lebih bersih. Maka ini tadi sarung tangan itu sebenarnya masuk di dalam bab fikih, dan ini salah satunya adalah untuk menjaga agar ketika kita menyentuh kemaluan besarnya tidak langsung tangan kita. Seandainya kemudian jenazahnya tidak menular, pastikan tetap pakai sarung tangan. Ya, kan APD itu dari atas, Bapak Ibu, atas. Kalau perawat kan biasanya ada tutupan ya, Bapak Ibu udah paham kan? Satu. Yang kedua, kacamata. Ya, di sini saya ada tadi kacamata, mana ini? Kacamata. Ya, kalau saya jarang pakai kacamata, ini sudah ada. Berikutnya pakai masker. Ya, berikutnya pakai celemek yang ini. Celemek tadi boleh beberapa bentuk ya, silakan aja, jas hujan juga boleh. Pakai sarung tangan. Setelah sarung tangan, pakai sepatu boot. Sini. Pakai sepatu boot. Supaya apa? Air yang ke bawah itu tidak kena kaki. Itu kalau di rumah sakit. Kalau di rumah, contoh Bapak Ibu ada tetangga yang wafat, penyakitnya serangan jantung,
kemudian bapak yang wafat yang membandingkan bapak, saya nggak pakai celemek nggak apa-apa, nggak pakai sepatu ya cuman sendal silakan saja, tapi pastikan tetap pakai sarung tangan. Kecuali tadi istri boleh, kalau istri gosok-gosok suami silakan saja, suami pun boleh nggak pakai sarung tangan ya nggak apa-apa silakan. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham insya Allah. Ini alat pelindung diri. Kalau di rumah sakit wajib, kalau enggak berarti pelanggaran. Kecuali saya jarang. Oh itu kan, karena masuk rumah sakit cuman ini, dah semua beres, pamit ya, bukan itu kan, cuma memantisikan Pak. Jadi timnya sudah ada, putri sudah, putra sudah. Semalam jam 1 ada yang wafat. Tim putri Bapak Ibu. Jam 1 ada yang wafat tim putri. Pasien putri yang memandikan putri berarti kan? Dimandikan jam 2. Padahal jam 2 sedang tidur. Tim siap. Pahalanya besar Bapak Ibu. Orang yang memandikan, mensolatkan, menguburkan apalagi. Maka dalam hadis apa? Allah ampuni dosanya. Barang siapa yang tidak mengeluarkan aibnya. Yang kedua, Allah kasih pahala 1 qirat atau 2 qirat. Mal qirat ya Rasulullah? Al qirat ya itu pahala sebesar gunung. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melakukan pemulasaran pahalanya luar biasa. Barang siapa yang menggali kubur, maka seakan-akan dia memberikan tempat tinggal ya sampai kiamat. Cuman yang menggali kubur ya harus sholat juga. Gali kubur kalau nggak sholat, kan? Baik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, BHP, bahan habis pakai itu Bapak Ibu cuma satu, ini kain kapan? Gulungan, nggak tahu ini berapa? Ini berapa meter? Gulungan kain kapan, satu. Yang kedua kapas. Kapasnya Bapak Ibu, saya dari Mas Rudi dikasih kapasnya. Ini plastik. Bukan kapas ini Bapak Ibu. Ini kapas kecantikan. Kapas gulung. Kapasnya kapas gulung. Ya, saya bentuknya gini. Kalau kapas gulung itu ada gini Bapak Ibu. Kapas tapi ada gulungannya, digulung. Ya, dalamnya gini. Memanjang, panjang. Jadi selebar ini tapi panjang. Gulung. Jadi kalau kita buka itu gulung, kita tinggal potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini sebenarnya cukup. Ini kapas, kemudian kain kapan, yang berikutnya kapur barus Bapak Ibu. Nih, kapur barus. Ada juga sebutin tanda. Kapur barus. Jadi kapur barus itu untuk memandikan dia, dan nanti kapur barus juga ditebar di atas kain. Contoh kain kapan lapis ditaburi kapur barus, lapis kedua taburi kapur barus. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau wafatnya jam 2 siang, kuburnya besok, tidak harus di bawah itu dikasih apa? Dikasih kopi. Nah, saya masuk mau bakar kasih kopi, bau ya udah kasih kapur barus. Yang berikutnya sunahnya disemprot minyak. Insya Allah tidak harus ada. Jadi kalau kopi kan untuk menyerap bau kan, menakut-nakuti apa? Kecoa, semut, itu. Jadi insya Allah dengan kapur barus aman. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi alat pelindung diri kita sama BHP bahan habis pakai kita aja. Oke, sekarang Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu lihat ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini kain dapat kita buat. Oke, untuk jenazah itu berarti harus dibuatkan kain kapan ya. Oke, baik, ini kain kapan. Saya potong dulu dikit. Ini kualitasnya standar, tapi kurang bagus. Yang kedua lebarnya juga kurang lebar. Kurang lebar kan? Kalau mulutnya
Apalagi gini Bapak Ibu, ketutup enggak? Enggak. Maka kain kafan Bapak Ibu lebarnya yang 1,5 meter. Kali ini paling 1 meter atau 1,20 meter. Maka kata Rasul, pakaikan jenazah dengan kain kafan yang terbaik. Salah satunya adalah kualitas kain kafannya yang bagus. Yang kedua sama, ya. Karena nanti harusnya begini, ya, 3 lapis begini. Ya, kalau ini kurang lebar berarti nanti bisa digeser. Baik, Bapak Ibu sekarang diingat-ingat, dihafal. Ya, saya akan menyampaikan kebutuhan untuk kain kafan jenazah. Yang pertama, tali 7. Kalau yang wafat saya Bapak Ibu yang dewasa, tali 7. Tali. Yang kedua, di atas tali 3 lapis kain kafan. Yang ketiga, kita yang lengkap dulu untuk ibu-ibu, ya. Jilbab, baju, sarung, cawat. Saya ulangi, tali paling bawah, di atas tali 3 lapis. Setelah 3 lapis, letakkan jilbab, letakkan baju, letakkan sarung, dan letakkan cawat. Penting memastikan betulnya meletakkan kain kafan. Jangan sampai tali, di atas tali 3 lapis, di atas 3 lapis cawat. Setelah cawat apa? Baju, kerudung, sarung. Pakai cawatnya gimana tuh nanti? Jadi jangan sampai salah meletakkan. Oke, ulangi. Tali. Di atas tali apa, Bapak Ibu? 3 lapis. Setelah 3 lapis kita letakkan, baru kita menata jilbab, baju, sarung, bercawat. Paham ya? Yang berikutnya, tali ukurannya bagaimana? Tali jumlahnya 7 kalau yang masih anak-anak 5 cukup, bayi ya 3. Kita yang dewasa 7. 1, 2, 3 di sini, 4, 5, 6 sini, 7 bawah. Ya, saya ulangi. Ujung 1, ujung bawah 2, 3 di leher, 4 di bawah tangan. Jangan di sini. Kalau di sini nanti tetap apa? Ya, akan ke bawah. Terus pinggul, lutut, sama mata kaki. Berapa ukuran tali? Ukuran tali, ya, kurang lebih 2 ruas tangan, ya, 2 sampai 3, intinya 2 sampai 3 boleh tali. 1 ruas boleh nggak boleh, cuma riskan nanti patah. Coba ini kira-kira patah nggak? Oh, enggak. Tapi kalau 1 ruas itu bisa putus. Nah, seorang tali berapa? 2 ruas jari, 2,5 boleh, 3 maksimal. Yang pertama. Yang kedua, di atas tali apa Bapak Ibu? Kain kafan. Kain kafan seukuran jenazah, ditambah kita lebihkan 2 jengkal atas, 2 jengkal bawah. Jangan sampai kurang, karena ketika kurang nanti ketika ditali nggak cukup. Setinggi jenazah ditambah berapa Bapak Ibu? 2 jengkal atas, 2 jengkal bawah, berarti ditambah 4 jengkal. Paham ya? Kalau ada jenazah berarti nanti diukur aja. Oh, jenazahnya berapa meter ditambah. Ditambahnya kalau saya lebih enak pakai jengkalan. Dulu kemana-mana pakai ini meteran. Yuk meteran jenazahnya, itu kan kayaknya. Kalau sekarang, nah diperkirakan. Yang penting jangan sampai kurang, ya. Berikutnya setelah ini ke atas Bapak Ibu, ke atas.
Apa? Kerudung. Kerudung berapa? Kerudung itu 4 sampai 5 jengkal. 4 sampai 5 jengkal. Kalau jengkalan saya kayaknya nggak jauh beda dengan ibu, dengan bapak ya. Coba Mas coba. Oh, hampir sama. Jengkalannya hampir sama. Berapa kali jilbab? 4 sampai 5 jengkal. Baju? Nah, ini kalau baju diukur jenajahnya. Baju kan gini, di depan separoh, di belakang separoh, di kanan separoh, di kiri separoh. Berarti nanti di jengkali aja jenajahnya. 1, 2, depan 2,5, belakang 2,5. Berarti berapa? 5 jengkal ditambah 1 jengkal. Jadi 6 jengkal. Karena posisinya kan gini. Ya. Maka rata-rata yang dewasa itu 6 jengkal. Terus sarung berapa? Sarung itu rata-rata kalau kita dewasa 7 jengkal loh, Pak. Baju 6 jengkal, sarung rata-rata 7 jengkal. Walaupun di dalam prakteknya nanti Bapak Ibu cocokkan dengan ukuran jenajah. Ya, oke. Sekarang kita buat tali. Tali berapa? 1. Oke. Baik. Nanti saya minta relawan 1. Siapa? Yang muda aja. Yang muda. Mas, Pak, sini Pak. Siapa? Bapak atau Bapak ya? Sini Pak. Ini nanti Bapak ikut apa? Ikut membantu ini Pak. Bapak di sini ya. Oke, Bapak Ibu. Kita buat tali berapa? 7. Ukurannya 2 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kain kapan sendirian pun bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat 8 untuk cawat. Ya, tali 8 dengan cawat. Kita sobek. Sobeknya Bapak Ibu tengah. Bapak pernah rupi jenajah? Belum. Coba Pak sobek Pak. Coba kita, bapaknya belum, kirain nyobek kira-kira. Bingung kan? Padahal mudah loh Bapak Ibu nih. Coba Pak sobek lagi. Jadi megang sobekan itu di ujung ini Pak. Ujung nih, ujung. Oke, coba Pak. Nanti praktek pinjam jaring ibu di rumah ya. Iya. Gitu Pak. Oke, minta tolong ini Mas Rudi keibukan. Bu, sobek ya, silakan. Oke, Pak, ini berarti berapa Pak? 1, 2, oke. 2. Coba Bu, sobek Bu. Pintar ya Ibu. Ada yang lain. Oke, yang lain. Monggo Bu, disobek Bu. Oke. Itu pintar. Siap. Oke, baik. Sekarang Pak, Bapak yang bantu untuk menata di sini Pak. Coba Pak, 7 tali ya, Bapak tata 7 tali. Contoh Bapak lah, Bapak sendiri contoh ininya apa? Modelnya, talinya di ujung kaki bawah kaki, leher tadi yang berapa tepat itu. Sampai itu yang tali itu Bu, ya kita tolong diambilkan. Oke, Pak ditata itu Pak. Baik Pak, ya. Terbang. Di satu arah aja, aku ke sini. Nggak beda. Ya, oke. Oke Pak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Pak nih. 7 itu Pak sini.
Satu leher. Leher mana leher? Ah itu. Ini yang Oke. Ya. Panjang banget. tinggi ada orangnya Pak. Wah tinggi banget. Ya. Coba gini Bapak Ibu, kalau ingin meletakkan nggak apa-apa. Jadi kan kalau tali tinggal geser-geser. Ya tapi ya jauhnya jangan terlalu jauh gitu kan. Tali leher itu 1 jengkal. Lebih dikit, 1 jengkal setengah. Ke sini, nih 1 jengkal, 2 jengkal. Ke pinggul 1 jengkal, ke lutut 1 jengkal setengah. Nah sekarang tinggal kita praktekkan Bapak Ibu. Nah contoh ini untuk ujung leher ada 1 jengkal. Nah 1 jengkal di sini Pak, angkat Pak. Nah gitu. Terus ke sini. Nah nanti digeser. Berikutnya. Nah, bu. Nah, ini betul. Nah, berikutnya. Sip, 1 jengkal. Nah, sekarang gini. 6. Nah, 1 lagi. Nah, di bawahnya aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Bapak Ibu setelah tali apa? Kain kapan setinggi jenazah. Ya sekarang kan kita anggap saja sudah diukur setinggi jenazah, tapi yang saya potong adalah seukuran jenazah dewasa baik yang tinggi maupun yang pendek bisa pakai, karena nanti bisa dipakai untuk latihan Bapak Ibu di rumah. Jadi ini kan milik masjid. Nanti kalau Bapak ingin pinjem akhirnya dengan Ibu sepakat di rumah, Bu, Ibu sekarang Bapak kapani. Nanti gantian. Orang lain kan berlatih kan sudah di sini latihan. Nanti latihan mandiri di rumah. Itu kan bisa. Baik, sehingga Bapak Ibu, saya ukurnya adalah seukuran yang bisa dipakai oleh jenazah dewasa ya, baik yang tinggi maupun yang pendek. 1 gini, saya rata-rata gini Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu besok kalau wah ini sulit mengukur, tapi insya Allah ukuran saya itu bisa untuk semua. Kalau kepanjangan tinggal dipotong, karena panjang pun enggak terlalu. 1, 2, segini. Kurang lebih berapa meter? Ya, 1 ini terus segini. Oke, kita potong. Kita sobek. 1. Kita buat dulu 3 lapis. 1. Bapak Ibu, kalau merukti jenazah itu jangan tersusu ya, jangan terburu-buru. Ya. Jadi pastikan semuanya tertib, semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan. Oke, sudah kita buat 3 lapis. Sekarang Bapak Ibu perhatikan cara meletakkannya. Oke Pak, Bapak sini Pak. Coba Bapak sini, berdiri Pak di sini, menghadap ke sana. Sedekap Pak, sedekap Pak, sedekap Pak. Saya kasihkan baju. Nutup Kak? Nggak nutup. Ya, maka kalau nggak menutup Bapak Ibu kan harusnya begini, 1, 2, 3. Karena ini kurang lebar, cara meletakkannya 1, geser. Yang ketiga tengah. Oke Pak, tunggu Pak. Bapak dengan Bapak ya, silakan Pak. Silakan. Oke, harusnya lurus begini, betul. Karena ini kurang lebar, maka berarti Pak geser ke sini, angkat, geser, nah, sip. Ujungnya diluruskan, nah, disamakan. Baik, alhamdulillah. Ini 1. Yang kedua,
Yang kedua, diletakkan tapi miring ke sana. Bapak Ibu pastikan ujung kepala itu yang harus sama lurusnya. Ya, ujung kepala yang harus sama lurusnya, dan ini dirapikan. Wah, ini kalau gemuk, insya Allah ketutup. Yang ketiga, tengah. Yang ketiga, tengah-tengah. Tengah-tengah. Yang ujung kepala diluruskan. Yang bawah ngikut. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, ini 3 lapis. Sebenarnya wajibnya secara fikih itu 1 lapis cukup. Sunnahnya 3 lapis. Jadi kalau cuma ada 1 kain ihram, udah kain ihram nggak apa-apa. Maka Bapak Ibu kalau yang punya kain ihram, kan yang punya kain ihram itu bapak ya. Kalau ibu kan cuma nggak pakai kain ihram. Ya nanti kalau cuma 2, pakai bapak 1, pakai ibu 1. Ya itu kalau kain ihram. Biasanya kalau di rumah sakit banyak yang kemudian pakai kain ihram, nitip. Ya, saya mau pakai kain ihram. Kok 1 Pak? Ya yang 1 untuk saya. Ini untuk ibu 1, untuk saya 1. Ya. Bapak Ibu kalau kain ihram 1 lapis berarti 2-3 lapis pakai apa? Kain kapan? Ya. Kemudian kalau jenazahnya banyak luka, Bapak Ibu dikasih plastik. Ya, dikasih plastik. Dan tempat, tapi nanti ketika dikapani plastiknya dilepas. Plastik tidak di sini Pak, tapi di yang coba Pak ini diambil dulu. Nah, oke, diangkat. Nah, oke, sini kita pasangkan plastik. Itu tulisan Pak. Ya, jadi plastik itu di lapisan ya di atas yang kedua ya. Tengah-tengah ini. Baru setelah plastik di atasnya kain kafan. Ya. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya. Kenapa plastik bagi jenazah yang lukanya banyak? Contoh stroke itu Bapak Ibu biasanya sini banyak luka. Bahkan sini juga banyak luka. Karena bobok kan? Ya. Atau juga yang kecelakaan dan sebagainya yang nantinya khawatir ada darah, ada cairan yang keluar. Nanti netes warna kuning saja itu sudah tembus kelihatan. Karena kain kafan itu putih, jadi tetesan sedikit itu sudah kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kalau banyak lukanya pakai plastik, tapi kalau lukanya sedikit boleh pakai ini apa namanya? Underpad. Ya, biasanya yang luka-luka di sini Pak. Nah, kita pasangkan sesuai dengan lukanya. Dan lukanya hanya contoh tidak banyak keluar cairan gitu kan. Sehingga cairnya bisa tertahan di sini. Karena kalau enggak Bapak Ibu, nanti ketika diangkat dikuburkan, ya banyak luka dan sebagainya, itu menimbulkan fitnah nanti di masyarakat. Bapak Amir dan sebagainya, padahal memang luka. Dulu pernah Bapak Ibu saya memandikan putri guru salah satu SD IT di Jogja, kecelakaan nggak ada luka Bapak Ibu. Cuman dari sini keluar darah, mulut, dari telinga keluar darah. Jadi dicek nggak ada yang luka. Wafat kurang lebih jam 9 karena beliaunya nyenggol pintu mobil itu. Jadi mobil buka, itu terus jatuh, katanya bentur ke bawah, ya benturan dengan aspal. Ketika saya tanya keluarga, insya Allah dikuburkan sore. Saya tanya ibu bidan, karena timnya ibu bidan juga, aman nggak? Insya Allah aman. Nggak ada luka, keluarnya itu kepalanya nggak ada luka. Ya, akhirnya kita bersihkan semua, tidak keluar darah, kita tutupi semua kan. Karena sore mau dikubur, insya Allah aman. Ternyata dikuburnya besoknya. Dan jam 9-an. Dan yang membuat saya tahu itu karena keluarga telepon GRSI.
Akhirnya rumah sakit telepon saya, minta penjelasan anak saya itu lukanya apa. Ternyata setelah saya tanya Bapak Ibu, ketika jenazah diangkat dari peti mau dimasukkan ke kubur, itu sudah mengering. Begitu. Nah, sehingga ketika itu ya sudah kita amannya, kemudian kita kasih plastik. Kalau memang ada yang kecelakaan tapi gegar otak gitu kan, ya mungkin dalamnya sudah banyak yang luka, sobek dan sebagainya, tapi luarnya masih aman. Karena nanti tembus 12 jam saja Bapak Ibu, coba 12 jam dibuka lagi kain kafannya. Itu kalau kita pakai kafan di sini udah hitam. Ini sudah. Maka maksimal adalah dalam fikih kan 1 kali 24 jam maksimal, jangan lama-lama. Setelah ini Bapak Ibu kembali ke sini. Apa setelah ini? Yang harus kita siapkan apa? Jilbab. Lari ke atas 4 jengkal. Oke, tunggu Pak. Oke, 4 jengkal, 1, 2, 3, 4. 4 jengkal atau juga 5 jengkal boleh. Tergantung besar kepala atau tidak ya. Kalau besar kepala ya 5 jengkal. Oke. Bapak Ibu, ini sebenarnya boleh langsung dibuat segitiga ya. Nah ini, pegang bawahnya. Ya, ini segitiga ini. Dipegang ini. Ini segitiga gini. Yang ini kita harus digunting bisa, atau juga digunting juga boleh. Yang lebih nyaman gunting saja, biar tidak bingung. Sehingga berbentuk jilbab. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa ya, 4 jengkal dibuat 4 persegi. Kita letakkan, diletakkannya Bapak Ibu karena tadi dilebihkan 2 jengkal atas, 2 jengkal bawah, ya, maka kita akan ukur 1 jengkal, baru kita letakkan, dan ujung ini pastikan sama. Jadi 1 jengkal ini Bapak Ibu, baru kemudian kita letakkan jilbab. Oke, paham ya? Jadi kalau 2 jengkal, 1 jengkal, baru kemudian kita letakkan jilbab. Setelah jilbab apa Bapak Ibu? Baju. Contoh Pak, sedekap Bapak. Bapak sedekap. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, saya dikali 1, 2, 3 jengkal. Berarti 6 jengkal ditambah 1 jengkal berapa? 7 jengkal. Bapak pegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 sampai 7 jengkal. Intinya disesuaikan dengan jenazah. Oke, Bapak pegang. Bapak Ibu, ini kan sekarang kita cari tengah untuk di leher. Dan kita potong bolongi seukuran leher. Caranya cari tengah gini, 1, ini Pak. Nah, 1. Bapak ambil ini. Pegang Pak. Ini sudah ketemu. Yang ini dipotong seukuran 3 ruas. Nih 3 ruas. Ambil ya 3, diperkirakan aja. Setelah itu dipotong lurus saja Bapak Ibu. Kita buka. Cukup untuk leher, tapi kepala tidak cukup. Nah, setelah ini, oke, Pak dilepas tangan kanannya. Terus kita sobek. Nih, sobek. Ketika nyobek, hati-hati karena kalau kita kekencengan, ini bawah ikut sobek. Coba Bapak ke sini. Sudah bentuknya gini Bapak Ibu. Tuh. Nanti akan dipakai Bapak sedekap. Nah,
Ini gini. Ini gini, Bapak Ibu. Nih, leher cukup, insya Allah untuk leher cukup. 1, 2. Ini diluruskan, dirapikan. Ambil yang bawah. Di tali. Di sini. Di sini tali. Sehingga nanti ya tangan bapaknya ini tangan almarhum calon. Nah itu ya nanti kita perhatikan ketika di oke kita sekarang pasang Bapak Ibu. Cara pasangnya di mana? Pas di ujung sini Bapak Ibu. Leher ini. Lubang leher pas di ujung. Coba Pak, kita pasang Pak. Yang disobek, yang di atas. Coba, di atas Pak, di atas Pak. Nah, gitu Pak. Oke. Lubangnya pas di yang 3 tengah. Oke, lepaskan ini Pak. Ini lepaskan. Nah, nggak apa-apa Pak. Kelebihan nggak apa-apa. Ininya lipat Pak. Oke. Nah, karena ini nanti kepala sini. Kan sini di yang ya. Ya, bukan jelas agak maju boleh. Ya, seperti di atas itu. Baik, ibu-ibu gimana? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, jadi ini jilbab sudah, baju sudah. Setelah baju, sarung. Oke, sarung berapa jengkal Bapak Ibu? 7 ya. Coba untuk Bapak insya Allah 7 jengkal. Coba Bapak sedekap Pak. Nah, sedekap Pak. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Bapak 6. Kalau yang buncit 7. Coba kita akan jengkali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang. Ya, kita cari yang 7 yang aman. Berarti kalau gini Pak, coba Bapak ke depan, dekat, masuk nggak ke depan? Ya tutup. Nah, kalau Bapak lepas, ya, kalau Bapak lepas. Tapi kalau nggak lepas, Bapak Ibu, maka caranya bukan begini, tapi miring, ya, miring gini, gitu. Sehingga nanti ukurnya, gitu ya. Jadi nanti kalau wah ini lepas kok, karena jenajahnya kecil, nah berarti sarungnya gitu. Tapi kalau besar, berarti potongnya menyampi. Ya, memanjang ya. Baik, sekarang coba Pak, saya akan potong memanjang saja. Nanti bisa dipakai oleh yang gemuk juga. Di rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya potongnya 7. 6,5. Insyaallah. Baik, sekarang Pak, Bapak di sana. Ya, kita pasang. Oke. Di atas baju. Di atas baju kurang lebih 2 gelas. Ya. Di atas baju. Agak dilebihkan Pak, ditarik ke sana. Oke, ini sarung. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Cawat 3 jengkal. 1, 2, 3. 3 jengkal. Cara buat cawat gini Bapak Ibu. Cawat itu sebenarnya untuk menahan jika ada cairan dari depan dan belakang keluar, maka tertahan oleh cawat. Maka cawat itu harus dikasih kapas. Ya. Ini. Ya, dipegang. Ya. Bapak Ibu agak ke depan. Ini cawat ini nanti posisinya gini Bapak Ibu. Nah, 1 tengah, ini tengah.
Nah, gini. Posisinya gini, satu lagi sini. Satu lagi ini. Gini posisinya. Di dalam itu apa? Kapas. Coba pegang Pak. Nah, terus kapas itu Bapak Ibu ini memanjang. Kali ini pendek, saya tidak bawa yang panjang. Memanjang, jadi dibuka dulu Pak. Ditaruh di tengah ini, di atas, memanjang ke bawah. Ambil apa? Kapur parus ditabur. Ambil sebutin tanah ditabur. Setelah itu ambil lagi kapas yang lain. Pempes boleh tapi tadi kayak kapan ya? Diletakkan ini. Ya. Jadi ini kasih kapur parus. Setelah itu kemudian dikasih apa? Kapas yang kedua. Memanjang sama Bapak Ibu ke bawah. Maka kapas gunung bagusnya. Kalau kapas ini kan nanti nggak bisa. Ya, setelah ini Bapak Ibu kita lipat satu, pegang, lipat dua. Ini posisinya. Ya, kita rapikan. Posisinya begini. Nah, ini di dalam kan ada kapas sampai sini. Maka kalau kemudian jenazah setelah dimandikan, dikafani, dibawa ke rumah duka, di apa? Ambulan kan gini. Namanya ambulan kan jalannya keluar, ternyata kotoran bisa tertahan dulu. Keluar cairan bisa tertahan. Jika bau masih ada tadi kapur, maka ini lapisan-lapisan kain kapan tadi, satu lapis disiram kapur barus, lapis kedua kasih kapur barus lagi, lapis ketiga juga kasih. Walaupun nggak banyak, cuma diratakan saja. Ya, setelah ini Bapak Ibu akan buat, kita lipat dan sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Tali tadi kita sudah buat 7 tali ya, 8 tali ya. 7 ya, berarti kita buat tali. Tali satu lagi, tali itu kurang panjang. Ya, kita buat tali satu lagi. Kita tarik dua. Baik, ini sudah tali cawat. Kita pasang Bapak Ibu, cawat itu lurus dengan lubang leher. Bapak kesana. Oke, luruskan. Baik. Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah jadi untuk kain kapan. Baju kita besok seragamnya seperti ini. Ya, yang sekarang harganya bajunya ada yang 5 juta ya, besok ini kain kapan 1 meternya 20.000. Kalau yang 1,5 meter ada Pak 30.000. Bedanya dikit. Ya. Baik. Setelah ini Bapak Ibu, setelah siap, baru kita ambil jenazah dan kita mandikan. Paham ya? Kain kapan disiapkan dulu, baru jenazah diurus. Jangan mandikan, kapan belum siap, berarti jenazahnya kedinginan. Itu kan? Ya, kecuali kalau ada 2 tim, putra putri, oke. Ada yang wafat, ibu siapa? Ibu Aisyah. Tim putra siap buat kain kapan? Tim putri siap untuk memandi. Nah itu, jadi kain kapan jalan, mandi jalan, selesai cepat. Jadi sebenarnya kalau ada tim putra, tim putri, baik laki-laki maupun perempuan, timnya harus ikut. Cuman berbagi tugas. Kalau yang bapak-bapak, tim putri menyiapkan kain kapan, yang bapak-bapak masih sibuk menyiapkan memandi. Kalau timnya hanya 1, berarti siapkan dulu kain kapan. Setelah itu baru kita mandikan. Ya, paham ya Bapak Ibu? Siap? Siap dimandikan? Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan memandikan. Gampang memandikan. Coba di dalam kitab Safinatun Najah kita pikir Bapak Ibu, Madhab Syafi'i ini.
ada 6 yang wajib mandi besar. 1, ibu yang haid suci, maka harus mandi besar. Yang kedua, ibu yang habis melahirkan, ya, nifas. Yang ketiga, suami istri yang selesai melakukan hubungan ya ibadah. Yang keempat, siapa Bapak Ibu? Yang keempat adalah jika keluar al-mani, khurujul mani, keluar sperma walaupun tidak hubungan. Ya, contoh kalau yang belum nikah itu kan jalan-jalan lihat kambing telanjang, tontonannya bidadari ya. Yang berikutnya yang kelima Bapak Ibu, yang wafat, maka harus dimandi. Gitu. Maka mandi besar itu rumusnya seperti kita mandi besar. Ya, kalau Bapak Ibu ke kamar mandi, kalau jenazah ya kita angkat, letakkan di atas tempat pemandian. Kalau Bapak Ibu buka baju, ya jenazah dilepasin semua. Kalau masih pakai baju, ambil gunting bajunya. Kalau masih ada cincin, lepas cincinnya, ada jam, lepas semuanya. Gitu kan? Berikutnya kan kalau kita mandi besar apa? Masuk ke kamar mandi, langkahkan kaki kiri ya. Kamar mandi itu buka baju pastinya, jenazah juga dibuka bajunya semua. Kalau di rumah sakit biasanya ada laparotomi itu sampai sini Bapak Ibu. Apa itu pakai? Ada banyak luka-luka, maka lepasin semua. Ya, perban lepas semua. Berikutnya kalau kita mandi besar, setelah lepas baju semua, cuci 2 telapak tangan. Maka kalau kita mau memandikan ya kitanya, timnya yang harus pastikan tangan kita bersih. Yang berikutnya apa? Kalau kita mandi besar, setelah cuci tangan, bersihkan tempat kotoran, kemaluan depan dan juga tempat kotoran belakang, dibersihkan. Jenazah pun belum dimandikan, dibersihkan dulu kotorannya. Ya, depan belakangnya dibersihkan, disabuni. Kalau perlu diangkat, diurut. Ya kan gitu. Diangkat, diurut kanan, kiri, tengah, memastikan bahwa kotorannya bersih. Kemudian dibersihkan lagi depan belakang. Kita pun sama Bapak Ibu, sebelum mandi besar ya pastikan dulu depan belakang Kalau sudah bersih baru kita wudu. Setelah wudu gebyur kan? Wudu itu adalah sunnah mandi besar. Jenazah pun sama, kalau sudah dibersihkan depan belakangnya kotoran, baru wudu. Beres wudu baru kita mandikan. Jadi rumusnya nggak sulit, mudah. Maka kalau ada perdebatan, wudunya berapa kali? 2 kali atau 1 kali? Ya kalau secara tuntunan syariatnya cukup 1 kali di awal. Mau diwudukan lagi di akhir, fadhol aja. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Oke, sekarang siapa yang kita mandikan? Oke, Pak RW, monggo Pak RW. Siap Pak RW? Nggak kebayang-bayang. Nggak. Pak RW monggo duduk. Duduk, posisinya nanti tidur. Ya, cari posisi yang terbaik. Duduk, ya nanti tidur kepalanya di sana Pak RW. Makanan di sana. Oke, duduk. Duduk di atas dawat Pak RW. Agak maju dikit. Oke, dikit. Sekarang Pak RW bobo. Sedekah Pak RW, sedekah. Itu kan. Besok enggak Bapak Ibu kita yang angkat kalau besok. Sekarang mudah. Ya. Baik. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Anggap ini bukan kain kapan, ini di atas meja pemandian ya. Kita proses memandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesnya gini. Kita mandikan, kita angkat jenazah, letakkan di meja pemandian. Pertama yang harus kita pastikan Bapak Ibu apa? Tangan kita bersih. Yang kedua, kalau masih pakai baju, digunting saja. Ya, digunting, semua dilepas. Ya, Bapak Ibu kalau orang wafat di rumah sakit, itu biasanya setelah wafat itu diikat ini. Ya, ini diikat. Yang kedua, ini Bapak Ibu ditutup pakai ini, pakai sholat bukan sholat. Pakai apa ya?
Dipapik kalau di rumah sakit dipapik. Nih. Berikutnya, nah ini diikatin, Bapak Ibu. Sehingga tadi biasanya 1 jam itu rata-rata kaku. Kalau udah kaku begini ya nggak bisa. Ke sini. Setelah itu ini diikat, mohon maaf ini diluruskan semua. Sehingga jenazah itu setelah diikat semua, baru kemudian apa? Nunggu 2 jam di rumah sakit, baru kemudian dimandikan. Ya, jadi sama kalau Bapak Ibu ada keluarga wafat, pasti kan diikat, matanya ditutup, ini diikat semua, posisinya lurus. Tutup kain kafan, Bapak Ibu baru menghubungi tim untuk memandikan. Wah, kaumnya lagi sepedaan, posisi di Malioboro. Wah, ini kan suruh balik sini kan cukup waktu tuh, setengah jam paling kan gitu. Belum mejanya juga belum disiapkan, belah dan sebagainya. Kalau sudah masjid punya, gampang, ambil masjid, tata semua. Ya. Baik, Bapak Ibu dilepas semua, beres dilepas semua. Kalau ada gigi palsu, terbuat dari emas harus dilepas. Daripada Bapak sudah dikubur, besoknya kerowok. Ternyata giginya sudah kerowok diambil oleh orang. Ya, karena emas di gigi kan, ya, ternyata gitu. Harus dilepas. Tapi kalau gigi biasa dan ternyata belum dilepas, sudah kaku, ya nggak apa-apa. Ya kan nggak tega juga kalau bapaknya lagi udah kritis, Pak kan ada gigi palsu, dibuka Pak, Bapak sebentar lagi nanti malah bapaknya tersakiti, ya kan? Jadi kalau sulit dibuka gigi palsu, seperti Bapak Ibu habis operasi HRT penjepit saraf kan, besinya pun bukan besi, namanya apa itu kan, 11 jutaan ya, mahal itu, ya puluhan juta. Wah ini Bapak habis operasi penjepit saraf, wafat, sayang nih mahal, akhirnya dibelah sendiri oleh anaknya, nggak boleh kalau ya gitu. Baik, dilepas semua, beres dilepas Bapak Ibu. Tadi apa yang kedua? Dibersihkan kotorannya. Ya, boleh pakai gayung, boleh pakai selang. Saya lebih nyaman pakai selang. Rumah sakit pakai selang. Walaupun shower ada, shower itu lama bersihnya. Tapi kita mengawali shower hanya shower untuk mandikan, untuk membasahi. Tapi berikutnya pakai selang. Ya, tinggal kita atur kan selang. Kemudian boleh nih, ini diurut. Kalau sekarang bisa begini Bapak Ibu, besok enggak. diurut itu supaya kotorannya keluar. Nah, setelah itu, jadi terus dibersihkan lagi. Kalau sudah bersih, baru kemudian kita apa? Kita wudukan. Sebenarnya beberapa perbedaan, tapi yang penting Bapak Ibu intinya kita wudukan. Basuh dulu anggota wudu. Bismillahirrahmanirrahim, niat wudukan. Pak RW. Sama wudunya, wajah, terus tangan kanan kiri, usap rambutnya, telinganya, kemudian basuh kakinya. Sudah selesai wudu. Seperti wudu biasa, Pak. Seperti wudu biasa. Maka kalau kita bisa kemudian wudu itu diusap sampai belakang, ya, memang yang penting kan usap rambut itu sedikit pun boleh, tapi sunnahnya kan, ya, seperti ini, diusap ke belakang. Maka memandikan itu tidak boleh tergesa-gesa. Ya, saya biasanya ke keluarga, Ibu, ini betul Bapak, namanya, alamatnya dan sebagainya. Insya Allah kita mandikan 1 jam. Walaupun sebenarnya 30 menit sudah selesai, tapi biasanya kita berusaha untuk apa? Memastikan semua. Karena ketika dibersihkan Bapak Ibu, ini semua harus dibersihkan. Semua. Ya, beres diwudukan, kemudian kita mandikan kepala kanan kiri, badan kanan kiri. Setelah semua dibasuh, ambil sabuni, ambil apa? Sampo, sabuni kanan, sabuni kiri, bilas pertama. Setelah dibilas, sabuni lagi kedua, bilas. Sabuni lagi ketiga, bilas. Maka ketika sabun itu Bapak Ibu pastikan betul ini seperti Bapak Ibu mandi. Kalau Ibu kan 1 jam kan mandinya. Bapak biasanya cuma 5 menit selesai. Terus kukunya Bapak Ibu, kukunya cukup dibersihkan. Ada
tusuk gigi itu, itu dibersihkan. Ya, dibersihkan. Kalau panjang tidak boleh. Kalau saya ada yang membolehkan, tapi ada yang juga yang tidak bolehkan. Bahkan kalau dipotong ada yang harus apa? Bayar kifarat. Maka saya lebih cenderung nggak usah dipotong. Yang penting dibersihkan. Berikutnya Bapak Ibu yang wafat itu rata-rata dari sini keluar busa. Dibersihkan. Pakai K4 aja. Ya, dibersihkan. Sampai kemudian dibuka mulutnya, dibersihkan, ambil lagi, bersihkan lagi. Tapi tidak harus dikasih pasta gigi, gosong, nanti sulit kumurnya masalahnya. Ya, gitu. Pastikan bersih. Ketika dibasuh, khususnya Bapak Ibu wajah, nih wajah, kan hidung itu tetap terbuka. Kalau dibasuh, disiram air, kemudian hidungnya tidak ditutup, maka masuk. Sekarang tidak masuk karena kita masih napas. Ya, tapi kalau sudah wafat nggak ada, waduh, tembus ke bawah. Maka baiknya sebelum kita mandikan ditutup dulu pakai kapas itu. Tutup dulu, kemudian kita mandikan. Gitu kan? Ya, karena kalau mulut kan setelah wafat tadi diikat, gini nih. Tapi rata-rata nutup mulut itu. Tapi rata-rata hidup, maka tutup dulu pakai kapas. Nanti setelah dimandikan lepas kapasnya, ganti kapas yang kering. Ya, satu-satu sampai bawah. Kalau memandikan yang KRL kecelakaan itu biasanya yang ini sempat memandikan kecelakaan ini nyamuk Bapak Ibu. Ya, ini dijahit. Tetes terus darahnya. Gula juga sama. Ya, gula itu sampai kita kelihatan tulangnya, ya kita bersihkan aja sekemampuan. Bahkan ada daging-daging itu yang ikut lepas gitu kan, ikut lepas. Maka aturannya kalau di Kementerian Kesehatan kan harus airnya itu harus masuk ke tempat pembuangan. Kalau kita rata-rata di depan rumah kan, depan rumah. Ya, maka bagusnya masuk ke tempat pembuangan. Karena memang kalau gula itu kan ada kulit-kulit, kita bersihkan, kita sabun. Ya, kita sabun. Ya. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, yang wafat itu rata-rata ya. Dan ketika dibersihkan itu ada airnya yang kering, maka pastikan bersih. Ya. Maka mandikan tadi ketika dibersihkan kotoran, bersihkan belakang. Setelah depan bersih Bapak Ibu, maka kita miringkan. Satu kali cukup miring. Miring itu sebenarnya memastikan di belakang bersih. Kalau tidak dimiringkan sementara kita bisa memastikan belakang bersih, sih nggak apa-apa. Contoh dimandikan di atas meja, tapi tangan kita bisa masuk ke dalam. Nah, itu disabuni nggak apa-apa. Itu sebenarnya agar memastikan itu bersih, maka rata-rata dimiringkan. Miringnya ke sebelah mana? Pastikan yang sebelah kanan dulu yang dibasuh. Kalau bisa ke kiri, berarti kita basuh sabuni yang kanan dulu. Nah, itu kan. Intinya yang kanan dulu. Coba Bapak Ibu, sekarang kita miringkan ke sebelah sana. Coba Pak, miring ke sana. Sekarang bisa miring Pak. Nah, gini. Kalau ini tersingkap dikit-dikit nggak apa-apa. Jadi kalau kita itu nanti ya siapkan kebuka, tutup. Ya, karena biasanya kalau memandikan kan tertutup semua itu agak sulit. Pasti suatu waktu tersingkap dikit, yang penting tutup lagi. Maaf Bu, insyaallah. Bahkan kalau 3 tim itu Bapak Ibu, satu orang megang di sana gini. Yang 2 orang nyabuni, siram sampai 3 kali. Ketika miring begini semua bersihkan, bahkan tempat kotorannya harus bersih. Tangan kita masuk Bapak Ibu. Ya, masuk ke tempat nya dibersihkan, betul-betul masuk, harus dibersihkan. Karena beberapa kasus dulu awal-awal tim itu menyampaikan, kok kuning ya? Sudah dimandikan, sudah dikeringkan, diangkat, ternyata di atas kain kafan itu kan masih ada basah-basah, tapi warnanya kuning. Berarti mohon maaf itu belum bersih. Maka harus pastikan bersih. Ya, setelah belakang semua bersih, maka kita kemudian kembalikan lagi. Setelah kembali Bapak Ibu memandikan sudah selesai. Tinggal sekarang kita keringkan, tapi sebelum kita keringkan pastikan sisa-sisa sabun maka siram 3 kali. Yang kedua, kita tutup mandi itu dengan air bercampur kapur. Manfaatnya untuk apa Bapak Ibu? Kapur barus itu manfaatnya untuk mewangikan
yang kedua untuk memperlambat pembusukan. Maka kapur barus itu di akhir, ya. Dan kapur barus juga kalau air bercampur kapur barus, airnya suci tapi tidak mensucikan. Maka kapur barus itu sebenarnya bukan memandikan, tapi memang siraman terakhir untuk apa? Penyempurna agar jenazah tadi lebih awet, tidak cepat membusuk dan juga lebih wangi ya baunya dan sebagainya, sehingga kecoa dan yang lainnya tidak datang. Walaupun tadi di kapan-kapan sudah kita apa? Sirami kapur barus juga. Oke, Bapak Ibu sampai sini paham ya? Insya Allah. Berikutnya setelah disiram kapur barus, tapi pastikan Bapak Ibu, siram kapur barus itu kalau kita tidak tutup semua, itu nanti nempel di kulit, nempel di sini. Karena kapur barus itu kan tidak nyatu dengan air, maka kita pastikan tutup semua pakai kain. Maka kain jarik itu Bapak Ibu kalau kita memandikan ya siap 3-4. Ya tidak harus yang baru kan, yang keringin 3-4. Satu untuk menutup ketika dimandikan, yang kedua nanti untuk menutup ketika apa? Disiram kapur barus kan, ditutup kemudian siram semuanya. Yang berikutnya nanti ketika dikeringkan kan ditutup lagi. Yang terakhir ditutup ketika jenazah diangkat dan diletakkan di atas kain kafan supaya tidak basah. Baik, kembali lagi Bapak Ibu. Setelah disiram air kapur barus, maka kita ambil handuk mana ya? Tadi ada. Nah ini Pak, kita keringkan. Handuknya bagusnya yang besar, sehingga apalagi kalau handuknya bisa nutup seluruh tubuh jenazah. Ya, kalaupun ada handuk kecil begini, berarti mohon maaf dari atas dikeringkan. Kalau bertiga, satu angkat, ya satu kering. Gitu. Jadi dikeringkan. Setelah dikeringkan ke bawah Bapak Ibu, kemudian ditutup. Jadi boleh dikeringkan itu sambil atasnya dikeringkan tapi ditutup kain jaring. Sini keringkan, ini yang basah turun, yang kering ikut. Terus itu kan sehingga nanti sini kering semua sudah ditutup pakai kain jaring. Itu juga boleh. Atau ambil kain jaring, dipegang tim, yang basah diambil, ya. Otomatis di atas yang kering dikeringkan, tapi ini juga tetap nanti akan basah juga, ini kan. Dikeringkan pakai handuk dan ditutup pakai kain jaring kering. Setelah itu juga diganti dengan kain jaring yang kering semua. Setelah dikeringkan Bapak Ibu, sekarang kalau ada luka maka ditutup. Ya, kalau ada luka ditutup. Kalau tidak pakai ini pakai plastik. Ada luka dikit berarti ditutup pakai kasa. Kalau kemudian lukanya banyak, tadi pakai plastik itu kalau lukanya banyak Bapak Ibu ya. Tapi kalau sedikit cukup ditutup dengan kasa saja. Ya, maka siapkan pintu kasa. Kita setelah kering semua ditutup kain jaring, maka jenazah diangkat bersama diletakkan di atas kain kafan. Setelah di atas kain kafan kita letakkan, yang pertama yang harus kita pakai apa Bapak Ibu? Cawat. Bismillahirrahmanirrahim. Cawat. Tidak boleh dilihat, ditutup. Dipakaikan cawat, tali diambil, ya, monggo Pak. Serahkan ke saya Pak talinya. Wah. Di tali. Kalau sekarang mayatnya bisa memastikan cawatnya pas. Nah, kalau enggak Bapak Ibu, kita yang tali, kita yang memastikan semuanya. Bahkan, kenapa tali tangan harus pakai apa? Pakai sarung tangan, kita akan langsung betul-betul memastikan kondisinya apa ditutup. Ya, setelah ini Bapak Ibu posisinya sudah ditali. Nah, ini boleh ditali boleh ya. Ini juga. Setelah pakai cawat Bapak Ibu, maka yang harus kita lakukan ambil kapas. Kapas yang harus kita siapkan satu sebanyak 27 seukuran ini. Nanti dikasih kapur barus dilipat. Terus diletakkan di mana Bapak Ibu? 27 untuk putri. 1, 2, 3, 4. Kan ini tadi 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. 11 kiri, 11 kanan, berarti berapa? 22, 23, 24, 25, 26, 27. Perempuan 27, laki-laki 25. Paham ya? Berikutnya yang kedua, kita siapkan kapas yang lebih lebar dibanding ini. Bisa 2 kalinya. Dikasih kapur barus, dilipat lagi untuk ini. Jadi kalau kapas ini Bapak Ibu begini, terus nanti begini. Nah ini 1, 2. Jadi lebih lebar dibanding ini. 2 kali lah, 2 kali. Yang ketiga Bapak Ibu, kapas untuk wajah. Jadi wajah itu nanti kapasnya tidak yang kecil. Kan kalau di kampung atau di beberapa tempat biasanya ini 1, 2, terus saja. Maka sangat riskan posisi ini tidak di sini Bapak Ibu, pindah. Maka bagusnya pakai kapas yang lebar. Contoh, dikasih kapas. Kalau ini kurang lebar, tambah. Intinya nutup wajah. Oke. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu, kapas yang kecil. Nih. Kemudian tutup hidung. 1 hidung, 5 ini masuk. Jadi bukan pencitraan ya. Memang betul-betul masuk. Kalau pencitraan ini begini, ini betul-betul masuk. Fungsinya itu untuk menahan apa? Cairan. Nah, cairan. Telinga ditutup, hidung ditutup. Kalau sudah ditutup telinga, hidung ditutup, maka Bapak Ibu berikutnya apa? Kita pasang sarung. Bapak, coba Pak di sana. Bapak Ibu pasang sarung nggak boleh dibuka auratnya. Oke Pak. Bapak pegang. Nah itu. Yang ini Pak, yang kaki, yang apa, yang tangan kanan Pak, yang megang ini Pak. Yang tangan kanan, tangan kanan Bapak. Ini aja satu dulu Pak. Nah, Bapak yang satu pegang ini. Yang tangan kiri pegang ini Pak. Nah, Bapak di sana kan? Ini Pak. Ini Bapak pegang ini sarung pegang. Nah, ini Bapak. Terus gini. Tarik Pak. Ini kan gitu. Jadi ini tetap apa? Tetap nutup. Jangan dibuka langsung gitu kan? Ya, tetap nutup. Yang kedua, yang ini Pak. Yang ini saya pegang ini. Ya, yang ini pegang. Tarik Pak. Tarik. Nah, jadi pasnya gitu. Kalau kita buka Bapak Ibu, insya Allah sudah tertutup. Tuh, sudah tertutup. Nanti ini tinggal dilipat. Kalau nggak pakai baju insya Allah kuat. Lipat. Nah, gini. Ini. Ya, berikutnya setelah sarung, baju. Ambil. 1. 2. Ini. Berikutnya kita ambil. Ini Pak. Ya, ini. Nah, ini. Terus kita ikat Pak. Coba dilihat, bagus kan? Setelah itu kapas masuk, ambil sisir di sisi di sini. Kalau ibu-ibu rambutnya panjang dikepang 3, 1, 2. Kalau rambutnya panjang, kalau pendek cukup di sisi ini. Ya, jadi setelah itu Bapak Ibu ambil kapas tutup, baru kita tutup tas. Kemudian
Ya, ini diikat. Dan kuat, Bapak Ibu kuat. Ya. Tuh. Ini kan nggak kelihatan Bapak Ibu kan ini. Maaf ya Pak RW ya. Oke, baik, berikutnya Bapak Ibu. Dua orang kan, satu orang di ujung sana Pak. Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup. 1, 2, dikumpulkan di tengah, tidak usah diputar. Yang penting dikumpulkan di tengah gini Bapak Ibu, luruskan. Nah, hah? Muka ditutup karena ini masih hidup. Muka ditutup loh Bapak Ibu. Muka ditutup karena bapaknya kan masih sugang, jadi ya kita menghormati. Nah, ini ditutup ya. Jangan sampai wah ini prakteknya dibuka kok. Contoh kalau ini. Setelah itu plastik. Nah ini satu lagi Pak. Oke, semua dikumpulkan di dalam satu genggaman, diluruskan, dirapikan. Ini kan nggak nutup Pak. Nah sekarang yang kedua, lapis kedua. Oke, lapis kedua. Yang itu, nah pegang itu. Baik, pegang dulu yang itu. Nah itu masukin Pak dalam satu genggaman. Nah baru kemudian ini kita tarik. Nah kita tutup, kan? Tutup. Oke Bapak rapikan Pak. Rapikan, dipegang dalam satu genggaman, ya, dirapikan. Nah ini kita nggak rapi ya karena memang tidak ditutup bapaknya. Nah, berikutnya yang ini Pak. Oh, sangat nutup. Nah, kita rapikan. Bapak yang rapikan, kalau Bapak tutup aja Pak, rapikan. Dipegang dalam satu geng. Boleh. Tidak usah diputar Pak. Nah, lurus saja ditarik, dipegang di ujungnya, ditarik. Oke, ditarik sebelah sini. Satu orang. Maka 3 orang itu yang 2 orang pegang ini, yang 1 orang tali. Oke, tali Pak, kita Pak ujung dulu Pak. Nah, ditarik, diputar dulu. Nah itu. Oke, talinya sebelah sini kiri, sebelah kiri. Oke, ditarik, dipastikan kuat. Wah, itulah sip. Terus ditarik Pak, tali wangsul. Oke, terus Pak tali. Nah, kiri. Kita juga. Ya. Ini Pak. Talinya kiri. Nah. Tali wangsul. Nah ini, ya kalau yang tengahnya nggak usah terlalu tarik kencang, gini aja. Oke, pas lutut. Nah, ini tali Bapak Ibu, tali sini. Harusnya talinya kencang ya Bapak ya. Nah sekarang karena contoh satu lagi Pak. Nah lagi pas dipikul. Ya, Bapak Ibu ini bisa dibuatkan kembang kali ini ya, dirapikan. Nah itu kan, contoh dirapikan. Nah. Terus berikutnya ada apa minyak semprot minyak. Bapak Ibu ini pastikan ini tuh rapi. Maka nanti kalau semua nutup itu insya Allah ini pastikan rapi, nutup semuanya gitu kan. Nah ini, jadi semuanya sehingga memang kita jahit itu. Nah ini kesini ya, ya. Nah ini, jadi ini pastikan rapi semua. Oke. Baik, Bapak Ibu sampai sini ya. Ada yang mau tanyakan? Prakteknya Bapak aja ya. Prakteknya Bapak aja. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu?
Nah, setelah ini baru kita kemudian sholatkan. Berapa rakaat, Bu? 4 takbir, 4 rakaat. Walaupun suami yang wafat tetap nggak usah dikasih bonus. 4 takbir aja. Takbir pertama Allahu Akbar, Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa panjang untuk jenazah. Takbir keempat Allahumma doa untuk jenazah dan untuk keluarga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Boleh dilanjut wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal rahim. Tapi takbir ketiga itu harus panjang. Kita maksimalkan doa di dalam sholat. Sehingga setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak harus doa lagi, cukup doanya di dalam sholat. Oke. Salam kanan, salam kiri, selesai. Baru kemudian dikubur. Terakhir, Bapak Ibu, kubur. Kan di kubur itu begini, terutama bapak-bapak ya. Kalau kubur digali setinggi kita, ya. Kemudian jenazah dari kanan atau di depan? Biasanya dari depan. Dari samping kiri, atau bertiga kan jejer nih. Jenazah itu dari sini atau dari depan? Dari depan. Berarti tim bertiga itu ngambil begini. Nah, itu boleh. Tempat Maliki. Jumhur itu setelah ini. Kepalanya dulu yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dikasihkan turun bareng bertiga turun, diletakkan jenazah. Maka ketika diletakkan jenazah itu ada yang ada biasanya, atau juga di atas. Walaupun dalilnya Al-Quran hadis memang tidak ada. Dalilnya hanya kias. Dikiaskan orang yang baru lahir diadani, orang yang wafat diadani. Ya, monggo kalau itu masalah ikhtilaf ya. Kalaupun saya minta ya nggak usah diadani, kalau saya kan gitu. Tapi kalau biasa diadani apa? Setelah di bawah dimiringkan, dibuka, ya ininya, dibuka semua, Pak, semua. Dibuka. Ini dibuka. Oke, Bapak Ibu ini ya bapaknya lehernya itu ditempelkan ke tanah. Tapi kalau sudah wafat itu kan kaku, maka ada geluk yang keluar itu dikasih apa? Geluk. Ya bulutan tanah yang keluar itu sebagai bantal, dikasih sebagai bantalan. Kepalanya di sini dikasih. Ya, itu sebenarnya 5 boleh, 7 juga boleh. Ya, tapi kalau 3 kurang. Oke, dilepas. Ini kemudian dilepas, ditempelkan pipinya ke tanah tadi yang keluar. Baru kemudian dikasih ini kan? Dikasih apa? Dikasih papan ya, papan gitu kan. Baru kemudian Oke, baik alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahimahullah. Sampai sini ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Berapa? Wajahnya dibuka, pipinya ditempelkan di tanah. Cuman kalau kaku kan tidak bisa ke bawah Bapak Ibu, maka ada geluk. Kalau Ibu mungkin jarang lihat ya, tapi Bapak Insya Allah sudah tahu ada tanah bulat ditempelkan di sebagai bantal. Gitu. Ya, alhamdulillah. Kami ya baik, alhamdulillah. Enggak Pak, yang dilepas itu cuma tali keluar aja, yang dari luar. Jadi copotnya nggak usah dilepas, apalagi kain kapannya dibawa pulang. Ya betul Pak. Laki-laki itu kalau mazhab Syafi'i itu kan cukup tali 3 lapis selesai. Ya selesai itu. Kalau perempuan lengkap tadi, kenapa contohnya lengkap agar semua tak paham? Karena kalau istri wafat, bapak yang buat harus bisa ubah semuanya. Laki-laki ada mazhab seperti Imam Malik itu ya nggak apa-apa disamakan. Laki-laki perempuan sama. Di Jogja makanya jangan heran kalau di Jogja itu ada yang sama laki-laki perempuan sama. Tapi ada yang membedakan. Ya membedakan laki-laki cukup tali 3 lapis kain
kapan. Sebenarnya cawat itu ada atau nggak ada nggak apa-apa. Boleh, contoh begini Bapak Ibu, boleh nggak ada cawat, tapi pastikan kapas diletakkan di atas kain kapan, tapi tempat bokong taruh di sini. Nanti kan bokongnya di sini. Yang kedua, kan jenazah ketika dibawa itu ditutup. Yang kedua, kita siapkan kapas lagi untuk menutup maluannya. Sehingga tidak harus dibuat cawat gini, boleh. Ini sebenarnya agar praktis aja supaya tidak bingung gitu kan. Maka tadi kalau ada yang bertanya boleh nggak pakai kanvas? Kalau saya anjurannya pakai kanvas boleh, tapi cari kanvas yang terbuat dari kain kapan. Ya ada nggak ya? Kalau belum berarti nih Mas Rudi ahli bisnis coba nanti buat. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Bang Gapur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kan hanya sebatas memandikan, mengakafani sampai Mensolatkan, iya. Sesudah itu kan Pak. Iya. Kalau kondisi sesudah itu sampai kita bapak di sana kita hanya mendoakan itu, kan kita hanya sudah memandikan, sudah mengakafani, sudah menyiapkan. Dan sampai itu kita sesudahnya yang terbaik apa? Yang terbaik ya kita di rumah. Ya kalau contohnya wafat suami, ibu di rumah silakan memperbanyak doa. Ya doa dikit, tapi tidak harus ikut ke kubur. Sebenarnya larangan itu bukan haram. Ya tapi lil karahah, makruh. Karena khawatir ibu-ibu itu apa? Meratap. Sudah kuat, tapi ketika bapak mau masuk kubur kan, wah sedihnya itu sebenarnya khawatir meratap. Karena memang ratapan itu iya Bapak Ibu. Saya kalau di rumah sakit PTH itu, ya ratap itu banyak. Bahkan yang pingsan. Ya coba. Saya masuk ke UGD, kita tolong ke UGD, saya ke UGD. Yang wafat, mohon maaf, yang wafat bapaknya itu mau kerja, naik motor, serangan jantung, dibawa ke RSI wafat. Ibunya kan ya namanya wafat tiba-tiba kan sakitnya sangat terasa. Beda kalau sakit lama, wafat kan sudah terkondisi kita itu. Maka saya ke UGD itu, ibunya megangin ini, Bapak Ibu megangin apa? Kan bed, di bawah sambil nangis. Kalimatnya ratapan itu, Bapak kok meninggalkan ibu? Nah ibu aja dulu ya Bapak, gitu kan? Nah berarti kan, kenapa nggak boleh mempertanyakan kematian Bapak? Berarti mati itu takdir Allah, sama saja tidak yakin akan ketetapan Allah. Apalagi kalimatnya, kita kan masih punya anak kecil, anak kita siapa yang masih makan? Berarti tidak yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Nah itu hati-hatinya begitu. Bahkan kalau di bangsa Arab dulu itu sampai jambak rambut, jambek baju, gitu. Kalau di kita kan jarang, cuma biasanya ratapan itu lisan saja. Oh Bapak dulu Pak, beda punya rumah belum? Selesai cicilan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nanti boleh minta nomor telepon ataupun Bapak punya cabang di Solo. Nggih, boleh Bu, kalau nanti kalau di cabang Solo belum, tapi nanti kalau telepon insya Allah ya. Silakan kalau Bapak Ibu butuh, dan kalau mau pelatihan di Solo juga nggak apa-apa. Ya, baik. Nanti setelah kalimat 0877 nomor saya Bapak Ibu 0877 38171781. Ya, 1717 0877 38171781. Ulangi 0877 38171781. Oke. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh nggak pakai air hangat? Boleh. Boleh nggak pakai air dingin? Boleh. Boleh nggak dimandikan di ruangan? Boleh. Boleh dimandikan di luar tanpa atap? Boleh. Ya. Kalau bunga hati-hati Bapak Ibu. Jadi boleh nggak memandikan pakai bunga? Sebenarnya hati-hatinya itu kalau air bercampur bunga, kalau bunganya wangi dan airnya berubah rasanya, itu airnya jadi suci tapi tidak mensucikan. Seperti Bapak Ibu ini, mana air yang diminum itu? Nah itu air teh. Air teh itu air
dicampur barang suci jadi air teh. Diminum boleh, mandi besar nggak boleh. Air susu juga sama. Seperti air tadi dicampur kembang berarti jadi air kembang. Itu hati-hatinya. Kalau keyakinan yang lain, seperti kalau di Jogja enggak sih. Keyakinan nanti kalau nggak pakai kembang ruhnya nggak sampai ke Allah, enggak kan itu. Biasanya karena tradisi kan, tradisi terus kembang itu kan kayaknya mulia baik gitu kan. Nah itu kalau memandikan hati-hati jangan sampai air bercampur kembang jadi berubah, rasanya rubah atau juga warnanya atau baunya. Itu nanti akan berubah, airnya bukan air suci mensucikan, tapi airnya suci tapi tidak mensucikan. Niat memandikan Bapak Ibu simpel aja di dalam hati. Contoh yang wafat Pak RW ya. Niat memandikan Pak RW enggak sebutkan namanya. Boleh kan dilapalkan boleh. Nawaitul ghusla li hadzal mayyiti ya fardul kifayah lillahi ta'ala boleh. Tapi kalau nggak hafal ya hati saja niat memandikan. Karena an-niat maka fil qalbi, niat itu tempatnya di hati. Dilisankan itu sebenarnya untuk meluruskan, iya saya mau memandikan Pak ini. Seperti kita sholat duhur, sholli fardhu duhur ya rakaat mustaqbilal qiblah. Adaan atau imaman nilai sebenarnya untuk meluruskan saya itu mau sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Jangan-jangan Allahu Akbar ketika dia kok asal padahal duhur gitu kan? Itu sebenarnya. Itu. Jadi niat yang diterima itu dalam hati. Kalau sebelum takbir, nah itu sebenarnya untuk mempersiapkan sebelum niat sesungguhnya dalam hati. Ya. Jadi kalau mau niat bahasa di awalnya boleh nawaitul ghusla ya lihadal mayit atau lihadil mayit tadi. Ya, hukumnya apa? Fardul kifayah karena Allah. Baru kita melanjutkan. Kita nggak tahu ya kondisi jenazah ini apa masih besar apa atau sama satu kali itu apa kita perlu mandikan besar atau balik? Ya, kalau ternyata mohon maaf. Nggih. Bapak wafat, ibu cerita bapak itu habis ibadah tapi serangan jantung. Kan berarti punya hadas besar. Maka cukup dengan dimandikan. Tidak harus 2 kali mandinya. Mandi besar, mandi jaga cukup. Ibu pun yang punya haid boleh memandikan. Ya. Yang penting secara psikologi ibu-ibu mantap. Secara fisik kuat. Biasanya kan kalau lagi haid itu secara fisik terkadang capek, lemas dan sebagainya. Tapi ada hadis Rasul bagi bapak-bapak yang malamnya habis hubungan suami istri diusahakan jangan berada di kuburan, gali kubur kalau haram. Itu larangannya bukan haram, tapi memang dianjurkan yang malam tidak habis ibadah. Mungkin lemes atau apa itu kan? Ya itu kan. Itu memang itu ada, tapi kalau larangan terkait ibu haid tidak boleh memandikan sampai saat ini saya buka kita belum menemukan. Berarti tidak masalah. Oke, semoga Bu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak. Untuk tim atau seksi pemulasaran jenazah, itu apakah ini sendiri atau di bawah majelis taklim di masjid? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk tim teknis aja boleh dibentuk RT, boleh dibentuk ketakmiran boleh ya, boleh di desa juga boleh. Contoh desa membentuk, ada berapa di desa koordinatornya desa, tapi juga ada beberapa disepakati di ketakmiran masjid. Monggo kalau itu teknis, kalau di sini kan sudah ada tim-tim juga. Cuman kalau saya arahannya memang baiknya masjid itu punya BHP. Boleh diambilkan dari infak masjid gratis, siapapun jamaah yang wafat silakan pakai kain kafannya. Sehingga kalau ada yang wafat tetangga itu nggak bingung, wafat jam 1 nggak ada kain kafan, toko masih tutup, udah datang aja ke masjid. Masjid itu solusi, ya solusi itu kan. Sehingga ini doa apa ya sudah kasih gratis. Tapi kalau kaya pakai aja, nanti kalau sudah selesai silakan diganti gitu kan. Atau semua pokoknya jamaah gratis silakan saja Bapak Ibu. Jadi baik itu kalau di masjid contoh ada satu lemari untuk APD, kain kafan semua lengkap itu kan. Ya kalaupun tim, kalau tim kan paling BHP ya, bahan habis pakai untuk jenazah. Kalau tim paling siapa Pak? Alat pelindung diri gitu kan itu dan sebagainya itu kan Pak. Tapi memang masjid akan lebih, karena pernah mengalami ya Bapak Ibu
di kampung itu, di kampung saya di sana, wafat malam, nyari kain kapan itu tutup semua. Nah ternyata di masjid nggak ada, kemudian di warga juga belum ada yang punya. Nah itu kita agak kelabakan jarinya, jarinya. Gitu. Allah alam. Oke, mantap Pak. Itu memandikan itu setelah nanti kemudian disiram dengan air seperti biasa. Kemudian yang terakhir itu dan air yang dicampur Kapur baras. Oke. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, setelah bersih semua, setelah selesai memandikan, maka air, siapkan 1 ember air bercampur kapur barus. Untuk volume kapur barusnya monggo terserah Bapak Ibu. Ya, tidak harus 2 genggam, 3 genggam. Yang penting ya air campur kapur barus secukupnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Insya Allah sih menjadi tim ya. Pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak. Oke, monggo. Saya Pak Anggu usul Pak. Oke, monggo Pak. Kalau bisa itu ditulis Pak, jadikan buku atau apa? Saya ada PPT-nya. Nanti kalau Mas Rudi butuh, tak share semua. Ya, ada. Kalau tinggal Bapak Ibu membaca itu kan. Cuman biasanya kalau membaca itu, ya, kayak salah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Alhamdulillah. Satu lagi. Kalau beli kain gitu satu perangkat itu APD sama BHP. Kalau untuk kita, saya contoh Ibu 12 meter, aman 15 meter. Belinya kain biasa sama itu. Belinya kain kapan aja, insya Allah di toko kain ada. Ini yang beli tadi sudah. Nah itu, tuh, insya Allah. Ya, kurang lebih kalau kita itu 12 meter Bapak Ibu, tapi amannya udah 15 meter gitu kan, supaya nanti kalau harganya juga biasanya harganya itu yang saya bawa kualitasnya bagus itu 17.000 per meter. Ada yang 20, ada yang bagus 1,5 meter, 30.000. 30.000. Ya, maka Bapak Ibu kalau mau beli sekarang, cari yang terbaik. Lipat, taruh di lemari. Di bawahnya kain kapan, di atasnya baju untuk pesta. Pakai pesta mati. Berarti kan di sana jangan nikah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, silakan jalan-jalan setelah ini kan hari Ahad. Door prize yang ini berarti ini untuk Bapak. Yang satu lagi tadi Ibu mana? Ibu yang tanya. Oke. Monggo dibantu Pak. Kemudian berikutnya ini ada door prize. Pertanyaan sama Bapak Ibu, siapa yang duluan? Pertanyaannya sebutkan urutan kain kapan yang benar. Tapi ya Bu silakan. Siapkan 7 tali atau 8 untuk. Oke. Terus? 3 lapis kain kapan. Terus? Jilbab. Baju, sarung, Cawat. cawat. Oke. Baik. Urutan harus betul urutannya. Oke. Ini hadiahnya. Ya. Berikutnya satu lagi boleh rebutan. Yang anaknya paling banyak. Ustaz. Ibu-ibu, bapak siapa yang paling banyak? Ada? Oke. Yang ulang tahun hari ini? Yang bulan ini? Ulang tahun bulan ini ada? Ada Pak? Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Oke, baik. Ini Pak, untuk ulang tahun Bapak, mudah-mudahan umurnya sebenarnya bukan ulang tahun Bapak Ibu. Umur lagi umur. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, kita tutup dengan doa. Semoga Bapak Ibu kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga putra-putri kita menjadi putra-putri yang sholih-sholihah. Semoga Bapak Ibu kita pun wafat husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafiina qaribina wa ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahzunna wa 'afina wa la tumlinna وآتنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الجواب نعمه ويكافئ مزيدا.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك والمثنين بها عليك والقابلين لها فاتممها علينا انك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في اسمائنا وابصارنا قلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا اسعد بالباس اشفنا sehatkanlah kami ya Rabb, sehatkanlah keluarga kami yang sedang sakit. Wa anta syafina syifa'in la syifa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, warahmatullahi demikian. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.